Ayo Per, bisa dimulai. Oke, eh, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Di sini kami akan mempresentasikan sebuah tugas yang sudah kami kerjakan, yaitu tugas dari analisis proses bisnis yang mencari desain proses bisnis. Oke, sebelumnya, perkenalkan, kita perkenalan diri dulu. Jadi, di sini kita ada 4 anggota ya. Jadi, di satu kelompok itu ada 4 orang. Pertama ada saya sendiri, Alvero Satria Paksi Gumilang, dengan NIM 22 10 50 10 95, dan selanjutnya ada teman saya itu Ruben Siahaan dengan NIM 22 10 50 10 76, dan selanjutnya ada teman saya juga itu Christian Suherman dengan NIM 22 10 50 10 90, dan yang terakhir juga ada Stefanus Mark dengan NIM 22 10 50 10 92. Oke, selanjutnya ada redaksional, bisa dijelaskan oleh teman saya, silahkan. Silahkan, Ruben, untuk menjelaskan redaksional. Oh, baik, redaksional. Jadi redaksional dari kelompok kami adalah produktivitas kunci dalam bisnis saat persaingan global semakin ketat. Diperlukan proses bisnis efisien dan sistem informasi manajemen untuk memenuhi kebutuhan informasi yang cepat dan akurat. Terdapat dua pendekatan umum dalam meningkatkan kinerja, yaitu fokus pada struktur organisasi atau cara pandang fungsional, atau fokus pada aliran proses kerja atau cara pandang proses. Selanjutnya adalah latar belakang. Latar belakang dari Firstbean yang kita ambil adalah produktivitas menjadi sangat penting karena persaingan dan globalisasi yang semakin ketat. Bisnis saat ini memerlukan informasi yang cepat dan akurat, sehingga diperlukan proses bisnis yang efisien dan produktif. Ini bisa dicapai melalui sistem informasi manajemen. Dalam meningkatkan kinerja, ada dua pendekatan yang umum, yaitu fokus pada struktur organisasi atau cara pandang fungsional, atau fokus pada aliran proses kerja, yaitu cara pandang proses. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya. Oke, terima kasih Ruben untuk penjelasannya. Oke, selanjutnya kita masuk ke tujuan, yaitu menurut jurnal yang sudah kita bikin, yang sudah kita ulas. Dari tujuannya sendiri itu pertama ada 3 poin, yaitu efisiensi, terus yang kedua meningkatkan produktivitas, dan tiga meningkatkan kualitas pekerjaan diantaranya dengan mengurangi kesalahan. Sebentar ya. Jadi bisa begini. Jadi di poin pertama efisiensi itu, jadi di poin pertama yang di efisiensi itu ada 3 poin, yaitu ada proses bisnis yang lebih sederhana. Kenapa sih kita tujuannya itu membuat proses bisnis yang lebih sederhana, itu karena untuk meningkatkan sebuah efektivitas gitu ya dalam suatu pekerjaan agar tidak eh, kerja lebih gitu. Nah, yang kedua juga masuknya itu mengurangi duplikasi kerja. Duplikasi kerja itu apa sih? Duplikasi kerja itu kayak ya seperti apa ya? Kita mengerjakan sesuatu, namun pekerjaan kita tuh diselesaikannya secara 2 kali gitu, 2 kali kerja apa bisa lebih, tidak kurang-kurang efektif gitu. Terus yang ketiga itu ada paperless atau less paper. Dan paperless ini kita tuh lebih apa ya, balik lagi tujuannya untuk meningkatkan simple gitu, apa ya, ke efektivitas ini seperti poinnya efisiensi. Pokoknya ini tujuannya itu meningkatkan efisiensi dalam suatu pekerjaan, bekerja lebih cepat, informasi yang online, real time dan akurat. Jadi kita tuh produktivitasnya itu lebih meningkat gitu dengan bekerja lebih cepat, lebih lebih apa ya, lebih mempersingkat waktu dah. Dan informasi yang online, real time dan akurat. Jadi itu poin-poinnya untuk bekerja di produktivitas sendiri kayak gitu. Mungkin itu dari tujuannya, bisa dilanjut oleh teman saya, silakan. Lalu di sini ada metode penelitian
Bentar. Metode penelitian yang kami pakai ada melibatkan 6 tahapan desain. Proses yang mencakup pembuatan blueprint, analisis kondisi, saat ini AS, IS, penentu kondisi seharusnya atau to be, desain proses bisnis, pembuatan detail detail desain, kebijakan, SOP, serta formulir dan laporan. Meskipun penelitian ini tidak mencakup tahapan implementasi sistem ERP. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Stefanus untuk metode penelitiannya. Mungkin bisa dilanjut oleh Ruben Siahaan untuk use case bisnisnya sendiri. Silakan Ruben. Baik, jadi untuk use case bisnis sendiri di sini diawali dengan start ada PPC. PPC di sini adalah rencana produksi. Jadi sebelumnya PPC itu apa sih? PPC ini adalah Production Planning Control. Itu biasanya adalah departemen yang bertugas untuk melakukan perencanaan dan pengendalian serangkaian proses produksi. Nah, di dalam PPC ini ada pembagian kerja, ada jadwal, dan ada planning dari kerja itu sendiri. Selanjutnya dari PPC ada produksi. Produksi ini terbagi menjadi beberapa workstation yang mengatasi pekerjaan-pekerjaan tertentu ya. Ada workstation 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, di dalam workstation ini ada material consumption atau konsumsi materi. Ada pembagian kerja, ada job card atau bagian kerja ya, seperti yang tadi saya sampaikan, dan ada laporan dari masing-masing workstation. Nah, dari laporan dari workstation yang ada 1, 2, 3, dan seterusnya dilanjutkan ke produksi FAT. FAT, produksi FAT di sini sebenarnya lebih ke QC atau quality control ya. Di sini konsumsi materi, data kerja dan laporan yang sudah dikerjakan di workstation dimasukkan ke FAT. Dilanjutkan ke dalam produksi juga, yaitu finishing dan packing. Ini adalah finalnya, finishing dan packing, lalu disalurkan ke gudang. Di gudang di sini adalah penerima untuk evaluasi dan ada bukti produksi dan pengiriman produksi di sini. Kemudian selesai. Seperti itu use case. Terima kasih. Selanjutnya bisa dilanjutin oleh rekan saya, Christian. Oke, jadi kali ini di pembahasan di kelompok kami itu desain proses bisnis itu ada untuk meningkatkan efisiensi tentunya, kemudian ada produktivitas dan kualitas pekerjaan. Lalu perusahaan perlu tujuan yang jelas dan prinsip perubahan yang diadopsi secara menyeluruh. Blueprint proses bisnis yang jelas adalah kunci dalam merumuskan tujuan dan tindakan perbaikan aliran proses serta panduan kerja yang rinci untuk setiap fungsi dalam organisasinya. Lalu saya akan membahas kesimpulan dari kelompok kami. Dalam mencapai tujuan suatu desain proses bisnis, perusahaan ini memerlukan blueprint yang jelas untuk merancang sebuah dan menerapkan perubahan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Nah, penting juga untuk merencanakan aplikasi sistem yang sesuai untuk mengukur dan mengelola hasilnya tentunya. Oke, sekian dari saya. Saya kembalikan ke Aferu moderator. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menjelaskan apa yang sudah kita kerjakan tadi. Sebelumnya saya juga ingin meng-highlight untuk jurnal yang sudah kami ulas atau sudah kami buat ya. Jadi ini judulnya itu tentang proses bisnis perusahaan dengan penerapan blueprint dan assessment as is versus to be. Jadi seperti itu untuk jurnal yang kami bikin. Mungkin bisa dilihat. Nah, seperti ini. Ya, bisa di-scroll mungkin. Ini judulnya. Gitu. Oke, mungkin terima kasih sudah memberikan kesempatan untuk kami untuk menjelaskan mengenai jurnal kami yang ini nantinya juga akan dikonversi menjadi nilai UTS yang tentunya akan diupload ke YouTube. Terima kasih atas kesempatannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami dari kelompok 7. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.